Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Paulani dari kelompok 5. Kelompok 5 yaitu beranggotakan Teddy Roni, ada Rima Hoirja, dan saya Sipa Paulani. Saya sebagai moderator, kemudian ada Teddy Roni sebagai pemateri pertama, ada Rima sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri sebagai pemateri ketiga. Untuk pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Sipa Paulani yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Nah, untuk materi yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan judul dari jurnal yang telah kelompok kami review. Untuk judul dari jurnal yang telah kami review yaitu Developmental Progression of Mental State Understanding in Infancy. Untuk identitas jurnal ini diterbitkan oleh Tikse, Kerry Chiu, and Him Cheng pada tahun 2019. Nah, untuk latar belakang dari jurnal ini, yaitu jurnal ini ditulis bertujuan untuk menguji pemahaman keyakinan salah pada tingkat individu. Penelitian ini menerapkan urutan perkembangan pemahaman kondisi mental pada bayi. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Him Cheng, Department of Psychology, The Education University of Hong Kong, Loping Road, Taipo, New Territories, Hong Kong. Metode yang dipakainya adalah metode kelompok dan diskusi. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini adalah urutan perkembangan pemahaman kondisi mental pada masa bayi, yaitu niat, emosi, pemahaman salah, serta keyakinan. Meskipun dalam studi mereka bukannya pemahaman emosi diperiksa, kami berpikir bahwa dua kemampuan mendasar yang dinilai masih cukup sebanding karena keduanya bergantung secara kritis pada sensitivitas bayi terhadap interpretasi dari keinginan agen yang diungkapkan untuk suatu objek. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang hal kelebihannya. Di sini dijelaskan secara mendetail mengenai urutan perkembangan pemahaman kondisi mental pada bayi dan sangat mudah juga untuk dipahami. Kemudian kekurangannya mungkin terdapat kesulitan dalam mencari jurnal tersebut dan kebanyakan dari kelompok kami belum tahu cara mengetahui mendapatkan jurnal tersebut. Kemudian di sini ada hikmah yang dapat diambil dari penelitian tersebut, yaitu suatu pembelajaran agar kita dapat mengetahui urutan-urutan perkembangan pemahaman kondisi mental pada masa bayi, sehingga jika kita nanti mempunyai seorang bayi tidak bingung lagi mengenai kondisi bayi tersebut karena kita juga sudah mengetahui urutan-urutan kondisinya. Kemudian setelah materi diadakannya sesi tanya jawab. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara Azahra. Pertanyaannya yaitu, pada saat bayi, jika pada masa itu ia sering sakit kejang, apakah itu akan berpengaruh kepada masa perkembangannya jika sudah besar? Akan saya jawab. Jadi untuk perkembangannya jika dia sudah besar itu tergantung sistem imunnya sendiri. Bisa berpengaruh, bisa juga tidak berpengaruh. Karena ada kasus di mana si anak pada saat bayi mengalami kejang-kejang, tetapi saat dia dewasa perkembangan fisiknya sehat-sehat saja. Dan ada juga kasus lain di mana si anak pada masa bayi itu mengalami kejang-kejang, tetapi saat dia menginjak dewasa, perkembangan fisiknya mengalami perubahan, tubuhnya menjadi kurus dan sering sakit-sakitan. Sementara untuk perkembangan psikologinya tidak berpengaruh. Terima kasih. Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Arif. Pertanyaannya yaitu, sebutkan apa saja urutan perkembangan kondisi mental pada bayi. Untuk urutan perkembangan pemahaman kondisi mental pada bayi yaitu ada 4. Pertama,
tahap sensori motor, yaitu pada usia 0 sampai 24 bulan. Pada masa ini, kemampuan bayi terbatas pada gerak refleks dan panca inderanya. Berbagai gerak refleks tersebut, si bayi akan mengembangkan sendiri dan kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan. Pada tahap perkembangan kognitif awal ini, si bayi belum bisa mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, atau kepentingan orang lain. Sehingga pada tahap ini, si bayi tersebut dianggap sebagai egosentris. Nah, untuk tahap kedua yaitu tahap praoperasional, yaitu pada umur 2 sampai 7 tahun. Pada masa ini, anak mulai bisa menerima rangsangan. Ya, meski sangat terbatas. Si kecil pun mulai bisa masuk ke dalam interaksi sosial. Walaupun pada tahap ini si kecil masih dianggap sebagai egosentris karena dia belum bisa mempertimbangkan sudut pandang orang lain, tetapi masih mempertimbangkan sudut pandang sendiri. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yaitu pada umur 7 sampai 11 tahun. Nah, pada masa ini anak-anak sudah mampu melakukan pengurutan dan klasifikasi pada objek tertentu, juga pada situasi tertentu. Ia mampu menguasai konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Pada tahap ini juga sifat egosentris si kecil sudah mulai menghilang dan mulai pudar. Ia kini sudah bisa melihat sudut pandang dari orang lain. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal, yaitu dimulai pada umur 11 tahun. Pada masa ini anak-anak sudah mulai bisa berpikir secara abstrak dan menguasai penalaran. Ia dapat menarik kesimpulan dari informasi yang sudah tersedia. Ia dapat memahami konsep yang bersifat abstrak seperti cinta dan nilai. Pada masa ini anak sudah bisa melihat kenyataan bahwa tidak semua itu putih dan hitam, tetapi bisa menjadi gradasi abu-abu. Nah, pada masa ini juga butuh bimbingan dari ibu-ibunya karena pada masa ini terdapat peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja gitu. Baik, di sini ada yang bertanya dari saudari Rizka. Pertanyaannya yaitu hal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang ibu yang memiliki baby blues yang menyebabkan kekhawatiran berlebih. Yang dimaksud dengan baby blues tersebut yaitu perasaan yang sangat sedih yang dialami oleh seorang ibu setelah melahirkan bayi, dan itu juga sangat normal. Kemudian cara supaya tidak terjadi berlebihan baby blues, ibu juga harus meluangkan waktu untuk banyak-banyak beristirahat, bersantai-santai. Hal ini juga tidak mudah ya bagi si ibu, tetapi cobalah untuk banyak tidur siang, juga dapat membantu agar supaya ibu tersebut tidak stres. Kemudian batasi juga pengunjung atau ada yang suka menengok, batasi juga karena itu juga akan melelahkan bagi si ibu. Kemudian lakukan juga konsultasi kepada dokter karena ibu juga kemungkinan akan mengalami depresi. Mungkin segitu dari pertanyaan Rizka. Baik, di sini juga ada yang bertanya dari saudari Amatus. Pertanyaannya yaitu tidak jarang ditemukan kasus anak memiliki penyakit kronis ketika beranjak remaja dan dewasa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya membangun kekuatan emosi, sosial, dan kognitif pada masa anak-anak awal. Jadi yang dimaksud yang ditanyakan oleh Teh Ama itu dari penyakit kronis juga disebabkan oleh emosional ketika remaja dan dewasa. Kemudian pertanyaannya yaitu bagaimana formula yang baiknya yang diterapkan pada perkembangan kognitif pada masa anak-anak awal dalam menyikapi hal tersebut. Menurut saya, jika anak sedang mengalami galau atau sedih atau sedang emosi, sebaiknya membiarkan terlebih dahulu. Jadi meluapkan isi hati yang sedang dialami oleh si anak. Kemudian sudah ada waktu mungkin kemudian kita sebagai orang tua membujuk anak, menanyakan apa yang sedang dialami oleh anak tersebut. Kemudian kita juga sebagai orang tua mengasih saran bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Intinya jangan mengekang anak mau bersikap ini atau itu juga, sesuai perkembangannya juga gitu maksudnya. Mungkin gitu dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ripan Kurniawan, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara mencegah kesulitan-kesulitan yang dialami anak dalam usaha memenuhi harapan sosial. Nah, dalam harapan sosial sendiri yaitu sang anak bisa berinteraksi sosial, bersosialisasi dengan masyarakat, dan juga bisa bermain dengan teman-temannya. Nah, untuk mencegah kesulitan-kesulitan dalam memenuhi harapan sosial tersebut, yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, biarkan anak berekspresi. Biarkan sang anak untuk berkumpul dengan orang-orang dari luar keluarganya, seperti dengan temannya, dengan kerabatnya, tetangganya, dan bisa dengan siapa saja. Yang kedua, suasana keluarga yang terbuka. Karena dengan kehangatan dan keharmonisan dalam keluarga, maka kondisi psikologis dari sang anak juga akan menjadi ikut membantu gitu terhadap usaha memenuhi harapan sosialnya. Sang ibu bisa mengajarkan cara bersosialisasi kepada anaknya, dan ibu bisa mendengarkan bagaimana ia melakukan kesehariannya saat bermain bersama temannya. Yang ketiga yaitu beraktivitas dalam kelompok. Ajak anak untuk melakukan aktivitas bersama kelompok, seperti kelompok bermain, kelompok olahraga, kelompok belajar, dan kelompok lain-lain. Karena dengan berkelompok, interaksi sosial akan sangat mudah untuk didapatkan. Yang keempat yaitu jelaskan arti teman. Nah, jika anak belum bisa bersosialisasi dengan orang lain, maka sang bunda atau ayah atau kerabatnya bisa menjelaskan arti dari seorang teman kepada anaknya. Karena dengan teman, sang anak bisa dengan mudah untuk berinteraksi sosial. Yang kelima, bangkitkan rasa percaya diri anak. Orang tua adalah orang yang sangat dekat dengan anak. Nah, dengan kesempatan itu, orang tua dapat menemukan kelebihan dan kekurangan dari seorang anak. Dan dengan itu, orang tua dapat menemukan celah untuk membangun rasa percaya diri anak. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.